Halo, terima kasih masih bersama saya, Yohanes. Kali ini kita akan belajar tentang sambungan las. Kami menyediakan beberapa tutorial untuk mempelajari sambungan las ini agar saudara lebih memahami materi kuliah yang diberikan. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang sambungan las yang dikenakan beban eksentrik. Kemudian tegangan yang dihasilkan oleh beban eksentrik ini adalah tegangan geser dan tegangan bending. Pada slide ditunjukkan sebuah plat panjang yang dilas pada sisi kirinya di permukaan plat yang lain, sedangkan pada sisi kanannya diberikan beban P. Beban P tidak bekerja segaris dengan garis sambungan, melainkan mempunyai jarak eksentrik E, sehingga beban P ini akan mengakibatkan momen bending pada plat dan sambungan las. Akibatnya, las akan mengalami dua beban. Yang pertama adalah tegangan geser langsung untuk melawan gaya P ke arah vertikal. Yang kedua adalah tegangan akibat momen bending, PE. Pada sisi atas sambungan las, di atas garis sumbu, akan mengalami tarik, sedangkan yang di bagian bawah akan mengalami tekan. Untuk material logam, dia akan lebih kuat, lebih tahan terhadap beban kompresi dibandingkan terhadap tension. Oleh karena itu, bagian kritis dari sambungan ini adalah sambungan pada sisi atas. Karena ada dua jenis gaya yang bekerja dalam satu bidang namun berbeda arah, tegangan bending ke arah horizontal dan tegangan geser langsung ke arah vertikal, maka kita perlu mentransformasikannya untuk mencari tegangan prinsipal. Tegangan prinsipal untuk arah normal bisa diperoleh pada persamaan di atas bagian kiri, sedangkan untuk prinsipal shear sisi kanan. Perlu diketahui di sini bahwasanya untuk material yang ulet, dia akan lebih tahan terhadap gaya atau tegangan normal dibandingkan dengan shear stress. Sehingga panduan desain di sini, kalau menggunakan material logam, maka yang dijadikan dasar perhitungan kekuatan adalah tegangan geser maksimumnya. Sedangkan untuk material brittle, sebaliknya, yang digunakan adalah tegangan tariknya. Misalnya, las diganti dengan adhesif menggunakan polimer epoksi yang bersifat brittle. Maka untuk desain perancangannya perlu dihitung tegangan prinsipal ke arah normal, bukan arah geser. Tapi untuk las menggunakan logam ductile, maka yang perlu dihitung adalah tegangan geser maksimum. Tegangan bending dapat diperoleh dari persamaan momen bending yang dibagi dengan tahanan inersia bending atau inersia area, jadi penampang sambungan. Nilai M akan bergantung pada besarnya P dan E, sedangkan nilai Z, momen inersia area penampang, akan bergantung dari geometri sambungan. Nilai Z ini dapat dilihat dari tabel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan contoh soal berikut. Pada contoh soal, sebuah plat yang diketahui dimensinya akan menopang beban sebesar 2 kN, sedangkan tegangan geser yieldnya adalah 25 MPa. Panjang las sudah diketahui, dia sepanjang plat 40 mm. Jarak eksentrik juga sudah diketahui 120 mm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah lebar kaki pengelasan atau ukuran lasnya. Ingat, yang ditanyakan bukan leher pengelasan, tetapi lebar kaki pengelasan. Pertama, kita akan menghitung direct shear akibat gaya P. Untuk itu, kita perlu mengetahui berapakah luas penampang yang menopang beban geser ini. Seperti yang ditunjukkan pada perhitungan tahap 1. Kita mempunyai pengelasan di dua sisi, depan dan belakang, sehingga di sana ada faktor pengali 2. Kemudian luasannya adalah lebar leher las dikalikan dengan panjang lasnya. Dengan menggunakan hasil perhitungan A, ini kita bisa menghitung berapakah direct shear
oleh gaya P, seperti yang ditunjukkan pada perhitungan tahap kedua. Berikutnya kita akan menghitung berapakah tegangan bending. Namun untuk itu kita perlu menghitung terlebih dahulu berapakah momen bendingnya. Momen bending diperoleh dengan mengalihkan beban P dengan cara eksentriknya atau lengannya. Sedangkan momen tahanan inersia area diperoleh dari tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Untuk penampang kotak yang dilas memanjang ke arah vertikal dengan panjang pengelasan B, maka kita memperoleh Z atau tahanan bendingnya adalah T kalikan panjang pengelasan dikuadratkan dibagi 6. Nah, untuk contoh soal ini, B panjang pengelasan bisa diganti dengan L. Maka kita bisa menghitung tegangan bending seperti yang ditunjukkan pada langkah nomor 3. Karena di sini pengelasan menggunakan logam duktil, maka kita mengasumsikan bahwasanya material ini akan gagal terlebih dahulu terhadap tegangan geser, sehingga kita akan gunakan tegangan geser di sini untuk perancangan. Gunakan persamaan prinsipal shear stress, kita peroleh bahwasanya diperlukan lebar kaki pengelasan sebesar 12,8 mm untuk agar sambungan mampu menopang beban sebesar 2 kN pada jarak eksentrik 120 mm. Nah, demikian tutorial ini. Nantikan tutorial berikutnya.